Adik aku yang operasi hidung. Oh, maksudnya yang sama? Sama, berarti Kamu kalau tuh enggak? Aku enggak hidung. Ini masih asli? Asli ini. Oh, kalau misalnya orang operasi. Ini adalah karena banyak sekali yang menanyakan tentang gosip yang terkini. Kalau apa yang dialami oleh Wenda dan Ruben ini semua orang tahu, dan tadi seperti saya katakan 3 minggu dari sekarang ini putusannya akan keluar. Panjang deh gitu, mungkin nggak ada berita lain atau bagaimana, cuman kan yang harus dipikirkan adalah kasihan anak-anak aku gitu loh. Mereka tuh nggak salah apa-apa loh gitu loh, kenapa harus dikait-kaitkan gitu loh. Apa cuman ngatain aku doang terus akunya diam, dan karena Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini mungkin set yang berbeda dari tayangan saya di channel ini, karena saya berada di satu tempat yang spesial, bersama seorang yang spesial, yang saat ini menghadapi sesuatu yang kayaknya ini lumayan berat, karena 3 minggu dari hari ini, konon putusannya sidang perceraian ini akan diumumkan. Dan saya akan di sini, dan mungkin saat saya menanyakan kabarnya seperti apa, kabar kalau dia menjawab kabar baik, itu mungkin sebenarnya sesuatu yang ya basa-basi harus diucapkan. Tapi untuk tahu secara pasti, izinkan saya untuk menanyakan secara langsung, dan untuk kalian semua, saya persembahkan di sini Sarwenda. Halo Mas. Apa kabar? Mau jawab baik tadi, tapi bingung ya kan? Ya sosok lah. Tapi kemarin setelah pulang, ini langsung nanya sesuatu yang dari yang aku lihat dulu ya pertama ya. Wajahnya memang berbeda ya dari terakhir aku ketemu secara langsung. Berbedanya nih ada 2 macam nih. Berbeda karena operasi atau gimana nih? Yang operasi. Operasi. Sebenarnya aku nggak ngerubah sama sekali struktur wajah aku. Yang ada tuh aku cuma ngambil lemak aku, pindahin ke muka. Karena kan makin tua istilahnya lemak kita makin hilang. Apalagi kan kalau makin kurus juga makin hilang, terus kayak ada gravitasi jadi makin turun gitu. Jadi ya aku ambil lemak dari badan, khususnya di bagian paha, dipindahin ke muka. Jadi waktu itu apa saja yang dilakukan operasi? Aku cuman pindahin lemak itu, terus udah kayak gitu karena mata aku tuh udah banyak garis-garis kayak jatuhnya kan lama-lama kayak keriput gitu turun, terus jadinya sekalian ditarik sama dia, terus udah kayak gitu sama ini. Jadi ditarik kulit bagian sininya doang. Facelift lah, mini facelift tapi karena dia dikit doang. Dan orang-orang tuh banyak yang bertanya, karena kan ini bersamaan loh, ada kamu, ada Malini ya, terus Rizky. Ini orang-orang yang sudah cantik, udah tampan seperti itu. Tapi sebenarnya tujuan utamanya tuh apa sih? Sebenarnya aku mau lakuin ini tuh udah dari setahun yang lalu. Karena pada saat aku kayak kerja atau aku pada saat live gitu kan, orang-orang tuh banyak yang komen kayak, ih mukanya ngantuk ya, kenapa sih kecapean ya, kecapean. Karena posisinya tuh mata aku tuh calong banget gitu loh. Jadi ya, mana ada foto before afternya nggak? Nah jadi tuh karena itu akhirnya aku berpikir kayak, udah nggak bisa buat perawatan yang biasa doang tuh nggak bisa. Dia tuh harus benar-benar ada tindakan operasi. Karena kan banyak teman-teman dokter juga. Jadi banyak yang kasih suggest juga dokter-dokter. Mana nih? Sebenarnya kalau orang ngeliat tuh before-nya tuh bener-bener ya. Jadi dia celong. Habis itu aku cuma ngisi. Sebenarnya dari struktur apapun nggak berubah. Iya, maksudnya orang kan akan bilang ini sudah cantik gitu kan? Iya. Tapi kan jadi kayak tua gitu loh. Tapi usia kan memang udah nggak muda lagi kan. Iya, makanya. Tapi kan kita di dunia entertain gitu, ya kenapa enggak. Terus udah kayak gitu, akhirnya aku berpikir kayak sekali-kali pengen namanya sayang sama diri sendiri. Apa sih gitu loh. Akhirnya aku ya melakukan tindakan itu gitu. Nah, berbicara berpikir itu tadi, berapa lama waktu berpikirnya sampai akhirnya memutuskan oke. Setahun lebih loh. Buat cari rumah sakitnya aja tuh setahun lebih.
Dan aku untungnya karena tindakannya di Korea, dan untungnya aku dulu pas kuliah kan, aku kuliah di Beijing, kebetulan banyak teman-teman aku juga orang-orang Korea asli gitu. Jadi aku tanya-tanya juga sama teman-teman aku, rumah sakit yang benar-benar bagus apa gitu loh. Jadi nggak sembarangan langsung, yuk langsung terbang, ya nggak berani juga lah. Iya. Dan lagi pula kan memang sebelum itu terjadi kan, kalau aku sebagai laki-laki ya mikir, aduh pasti sakit. Terus kedua, nanti jadinya akan kayak seperti gimana apa? gitu. Iya, pasti mikir panjang banget dah. Termasuk kalau kayak ke misalkan anak-anak gitu. Minta izin nggak sih? Mamanya akan di... Justru anak-anak itu aku cari waktu itu ketika anak-anak liburan. Jadi aku bawa anak-anak sekalian ke Korea. Tapi anak-anak tahu kalau mamanya ini akan melakukan ya itu tadi. Operasi plastik. Tahu. Mereka nemenin malahan. Jadi kayak aku se-open itu sama anak-anak aku. Jadi ya aku bilang gini, lagian mereka juga sering bilang aku, Bunda matanya mata panda gitu. Karena kan hitam banget kan. Ya walaupun mereka kan ya secara polosnya mereka berarti jujur dong. Nggak mungkin anak kecil gitu ngomong kayak gitu, nggak jujur gitu kan. Sepolosnya mereka ngomong kayak gitu. Terus akhirnya aku bilang, yuk Bunda mau operasi ke Korea, mau apa nih, bikin mata pandanya hilang. Bunda bilang kayak gitu. Terus udah kayak gitu, pada saat abis H+1 aku operasi, mereka datang malah kayak ketawa gitu, yang kayak, karena kan mukanya masih bengkak kan. Terus aku nggak bisa ngomong dulu kan, kayak kaget gitu kan. Iya itu makanya yang bagian itu kan pasti kalau buat anak-anak kan nggak gampang kan. Iya, tapi bener mereka kayak nggak apa-apa gitu loh. As long as akunya happy dan merekanya juga dibawa. Tapi hari kedua aku udah jalan-jalan sama mereka. Dengan perban semuanya, tapi udah bisa aktivitas. Oh, tapi di Korea sana kan? Di Korea. Cuman 10 hari kita di situ. Itu berapa lama di itu? 10 hari. 10 hari baru bisa buka jahitan-jahitannya gitu. Itu kayak mumi gitu berarti? Ya lumayan lah. Tapi kayaknya kalau di sana biasa aja deh. Orang-orang kayak ngeliatnya. Kamu makannya gimana? Bisa makan. Oh ya? Nggak terganggu. Nggak terganggu sama sekali malahan. Tadinya aku kirain, kan karena dijahit di bagian kuping sini nih, aku kirain tadinya aku nggak bisa nengok. Karena kan takut kan gitu kan. Ternyata enggak, akunya aja yang ketakutan kaku. Jadi leher aku kaku gitu. Ternyata kata dokternya bisa nengok, cobain aja. Oh iya ya, nggak sakit, nggak apa gitu. Jadi ya so far sih aman. Justru yang paling sakit menurut aku bagian paha. Malah yang di bagian diambilnya. Karena kan pas duduk perih ya gitu. Iya. Berapa lama? Ya kayak 2 mingguan lah. Kayak perih dikit lah gitu. Maksudnya harus adaptasi gitu. Ya kayak memar di tindih aja sama berat badan kita gitu. Iya. Tapi itu yang melakukan memang itu dokter Korea ya di sana? Dokter Korea, dan ada 3 dokter yang lakuin tindakan. Jadi nggak cuma 1. Karena tindakan aku kan beda-beda. Jadi kalau misalnya 1 dokter ngerjain semuanya itu nggak mungkin. Karena kan kayak 1 dokter punya spesialisnya masing-masing. Kalau aku mata sendiri, yang masukin lemaknya sendiri, yang ambil lemaknya tuh pun beda. Dan saat kita konsultasi di awal sebelum akhirnya dikerjakan, itu tuh kita mengajukan dulu ke mereka atau kita meminta saran ke dokter itu? Kalau aku minta saran, tapi tetap kita tahu poin yang kita nggak suka itu di mana gitu. Kayak kemarin itu aku di sini ada garis terus hitam banget di sini ya. Jadi ya kayak cekung banget gitu. Jadi nanti dia pikirkan bagaimana. Ya nggak ada yang sempurna, tapi minimal ya memperbaiki lah. Iya, namanya juga usaha. Ya. Kalau orang Muslim itu bilangnya ikhtiar itu, berusaha untuk melakukan sesuatu menjadi lebih baik. Nah, cuman waktu akhirnya melakukan itu, terus kemudian selesai, ini adalah seperti yang kamu harapkan atau melebihi itu? Sebenarnya ini baru hari ke-54 ya kayaknya. Jadi masih bengkak. Kata dokter masih bengkak. Kalau ini di sini tuh masih baal. Di area kuping ini kan kuping. Yang sini udah ada rasa, yang ini masih baal. Berarti kayak kesemutan gitu? Iya, sampai di sini. Ini masih bengkak. Jadi kayak prosesnya terlihat akan maksimal itu di 6 sampai 12 bulan. Setengah tahun sampai 1 tahun? Oke. Berarti ini akan mengalami transformasi sampai akhirnya? Iya, sampai dia set. Maksudnya ya semuanya nggak bengkak. Kalau ini kan masih bengkak sebenarnya. Oke, mohon maaf nih. Kita omongin orang lain tapi dalam sisi yang positif. Artinya kayak Malini itu juga belum wajah akhirnya?
Kalau dia tuh kan sebenarnya katanya operasi apa, hidung. Adik aku yang operasi hidung. Oh, maksudnya yang sama? Sama, berarti Kamu kalau tuh enggak? Aku enggak hidung. Ini masih asli? Asli ini. Oh, kalau misalnya orang operasi kan dia nggak bisa digoyang-goyangkan. Tuh, nggak bisa pegang sama sekali. Ini aku asli nih. Kenapa? Berarti kamu masih harus pergi ke sana untuk cek lagi atau? Enggak, kalau aku mah udah. Udah selesai? Udah, maksudnya ya tinggal dia tunggu kempes aja gitu. Iya. Kalau hidung ya tinggal tunggu kempes kali ya? Sama. Iya, soalnya kepercayaan Chinese itu, kalau hidungnya itu madep ke bawah, artinya uangnya masuk, itu susah keluar. Jadi tambah kaya. Tapi kalau hidungnya madep ke depan, ke bawah ini. Makanya tadi kan nanya, apakah memang Sarwenda ini melakukan operasi agar hokinya baik atau bagaimana gitu? Ya berarti aku nggak melakukan operasi hidung. Ya semoga sih kalau emang ngadepnya sesuai. Tapi ya. Udah bagus ini. Udah bagus. Berarti semoga ya hokinya tambah bagus lah ya kan. Anak banyak. Oh ya, anak-anak Onyo udah balik? Udah balik, udah. Okay. Udah kuliah, udah masuk kuliah kemarin nganterin masuk kuliah. Terus udah kayak gitu. Kuliahnya? Dia di Uniji. Jadi ambil apa dia? Communication NPR kalau nggak salah. PR Communication. Nah, tapi maksudnya aku jurusan apapun diserahkan kepada dia sendiri. Maksudnya kan dia yang menjalani. Iya. Mungkin kalau orang tua dulu lebih kayak kamu harus ambil jurusan ini ya gitu kan. Tapi kalau sekarang aku lebih kayak biar dia nyamannya aja kayak gimana. Hoki tadi kan dibilang kalau sudah begini berarti bagus kan? Karena anak banyak juga pasti hokinya juga diperlukan banyak Ntar aku juga. cek deh hidung anak aku kayaknya. Nah, tapi ngomongin hoki, kayaknya pemberitaan di sosial media ini hokinya nggak terlalu baik deh. Karena ini jujur ya, Science Seekers akhirnya datang. Ini adalah karena banyak sekali yang menanyakan tentang gosip yang terkini. Kalau apa yang dialami oleh Wenda dan Ruben ini semua orang tahu. Dan tadi seperti saya katakan, 3 minggu dari sekarang ini putusannya akan keluar. Aku maunya semuanya berjalan dengan baik-baik semuanya. Amin. Dan ya karena kan udah ada kuasa hukum gitu yang menghandle ya biar mereka yang lebih mengerti lah gitu. Biar aku fokusnya ke anak-anak. Karena aku nggak mau anak-anak sama sekali terganggu gitu. Jadi mereka maunya sih mereka tidak berkekurangan atau keganggu sedikit pun. Iya, karena apapun yang ada di sosial media itu akan terus ada di sana. Betul, cuman paling takut adalah ketika nanti anak-anak sudah gede melihat jejak digital aja kan. Jadi ya dari sekarang ya ngobrol, sharing. Iya, nah jejak digital ini kan kejam-kejam ya. Aku pikir kekejaman terakhir itu adalah saat ya Wenda dan Onyo itu kan seperti itu. Yang aku aja nggak tega untuk membicarakan hal seperti itu. Tapi yang terakhir ini sesuatu yang kalau sampai ini ditanyakan, banyak orang yang DM, menanyakan coba bukain kartu. Bener nggak sih cowok ini penyebab perpisahan antara Wenda dan Ruben? Bahkan cowok ini konon katanya adalah ayah kandung sebenarnya dari Atalia. Yang paling kecil? Tania. Nah itu kan, ya kita tahu ya seperti aku bilang ya. Netizen ini kan mulutnya seperti itu. Tapi mereka ini pun kalau seandainya nggak dikasih tahu bukti yang sebenarnya, mereka tuh terus seperti itu. Sekarang gini aja deh, kalau Mas lihat masalah, kalau aku sama anak aku, ada yang ngatain aku marah. Karena menurut aku ketika aku udah memilih diam sebegitu lama dan aku kirain diam itu adalah emas, tapi ternyata lebih digoreng parah lagi gitu. Dan ya kalau misalnya Mas bisa lihat ya, bisa terlihat mungkin ya, maksudnya bisa membedakan kasih sayang orang tua sama kasih sayang yang berbeda gitu loh. Tapi kan nggak semua orang bisa mengerti itu dan kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita. Iya. Tapi kalau misalnya yang ini, ya menurut aku dari ini aja udah nggak masuk akal gitu. Kayak aku ketemu sama karyawan aku itu, dia baru kerja di tempat aku tuh berapa tahun ya Wendy? 2 tahun. Padahal Tania udah 5 tahun. Oh.
5 tahun belum mundur lagi hamilnya, ya kan istilahnya udah nggak masuk akal kalau misalnya yang benar-benar kayak begini tuh, ya mestinya orang juga kalau mau bikin gosip juga kayak harus berpikir yang lebih panjang deh gitu. Mungkin nggak ada berita lain atau bagaimana, cuman kan yang harus dipikirkan adalah kasihan anak-anak aku gitu loh. Mereka tuh nggak salah apa-apa loh gitu loh. Kenapa harus dikait-kaitkan gitu loh. Apa cuman ngatain aku doang terus akunya diam, dan karena harus nyenggolnya ke anak-anak aku gitu biar aku bertindak gitu kan. Akhirnya setelah sekian lama make sense itu permasalahan aku dan Onyo, akhirnya aku ke jalur hukum kan gitu. Karena menurut aku ya nggak bisa gitu. Karena anak aku nggak cuma 1, anak aku ada 3. Dan nanti ketika yang lain lihat gimana, kok Bunda nggak ngebelain, kok Bunda kayak gini gitu. Seperti yang kita bicarakan jejak juga digital, betul. Makanya mungkin dia ngatain aku nggak kenapa-napa, ya menurut aku ya udahlah, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, karena menurut aku nggak penting gitu. Tapi kalau yang udah nyenggol anak aku kan pasti ya sebagai orang tua pasti sedih lah. Iya. Gitu. Kamu sendiri kan artinya kalau diomongin itu resiko jadi public figure ya. Cuman kalau anak-anak ini kan dia nggak memilih untuk jadi anaknya public figure ini. Iya benar. Makanya kayak ya anak-anak aku juga nggak ganggu hidup orang lain. Kenapa orang lain ganggu hidup anak-anak aku gitu sih. Cara kamu menjelaskan ke mereka tentang hal ini itu gimana? Karena anak-anak itu udah, kecuali Onyo ya, kalau Onyo kan udah gede tuh. Mereka pegang handphone atau enggak? Jarang, enggak. Tapi mereka, kecuali Onyo. Kalau Onyo udah. Iya, kalau Onyo kan sudah cukup. Udah dewasa, jadi kita lebih ngobrolnya secara dewasa, menjelaskan, dan ya dia lebih ngerti lah. Karena teman-temannya juga di sekolah. Iya, mau ditutupin kayak gimana pun nggak bisa gitu loh. Nah kalau misalnya Tania itu mereka pegang handphone itu ada waktunya. Dan kalau mau pegang handphone pasti telepon aku, izin sama aku. Dan jarang sih mereka cuman main game, belajar, nonton YouTube juga yang YouTube Kids kan. Gitu. Tapi tetap aja lah ada seliweran headline gitu. Ketika anak aku ngelihat headline itu dia kayak, cuman aku udah mulai ngobrol, karena yang aku suka lakukan bareng sama anak-anak aku adalah, walaupun misalnya nih aku kerja, aku live nih di rumah gitu sampai malam, tapi ketika mereka mau tidur aku pasti break dulu, co-host aku yang nge-live, aku tidurin mereka dulu sambil ngobrol, karena kita suka yang namanya pillow talk, jadi kayak ngobrol sebelum tidur gitu, sampai akhirnya mereka ketiduran. Habis itu baru aku minta tolong asisten aku temenin gitu, terus baru aku lanjut live lagi gitu. Jadi kayak momen-momen itu nggak mungkin aku sia-siain. Tapi pada saat itu aku ngobrol sih. Yang lebih bisa diajak ngobrol kan sekarang udah Cici Thalia ya. Iya, betul. Dia juga udah bisa baca. Jadi mau gimana pun kita tutupin kan juga tidak mungkin. Dan kalaupun ditutupin 1-2 tahun dari sekarang, pasti akan kebaca berita yang seperti itu. Betul, dan sebenarnya dia juga udah baca. Tapi ya bacanya nggak nonton, cuman kan headline clickbait ya kan. Dan headline itu yang lebih kejam sih. Iya, clickbait itu lebih kejam kan. Jadi ya aku kasih dia pengertian juga, dan ya dia pun ngerti kok. Tapi aku lihat Wenda sekarang juga aktivitasnya live-nya lebih sering lagi ya. Tergantung blockingan brand lah. Ya semoga makin sering, berarti makin banyak brand yang blockingan. Makin banyak cuan gitu ya kan. Makanya. Soalnya aku tadi datang ke sini pun, ini rumah masih ini ya belum selesai ya sepenuhnya ya. Belum selesai 100% nih. Karena ya namanya rumah ya. Iya. Terus udah kayak gitu. Ditambah-tambah dan ini. Benar, selalu ada yang ditambah-tambah dan selalu ada ternyata yang kurang. Jadi kayak yang paling fatal adalah kenapa sampai sekarang lift aku belum bisa dipakai. Jadi liftnya udah aman, semuanya udah jadi, udah bisa pakai. Tapi ini lift sebelahnya itu bolong. Loh? Jadi aku kirain itu bolong lift itu liftnya akan ditutup. Bukan, liftnya itu akan sesuai ukuran temboknya itu loh. Oh berarti
space-nya kelebihan. Kelebihan, jadi masih bolong kanan Lah? kiri. Jadi makanya harus pesan Kong Leong lagi kan. Oh iya betul. Jadi nanti harus pesan Kong Leong lagi supaya nggak bolong kanan kirinya. Oke. Dan ini berarti kan menuju ke single parent. Ini semua kamu yang urus, kamu yang juga harus selesaikan semua, betul ya? Semangat lah. Aku cuma nggak kebayang aja dengan semua ini, Wenda harus lebih tangguh, harus lebih menghadapi ini semua. Tapi kalau boleh tanya, aku nggak mau bahas tentang masa lalu. Kedepannya, kamu sendiri apa sih yang dicita-citakan dari ini semua? Gambarnya tentang sebuah siklus. Siklus yang lama selesai, dimulailah sesuatu yang baru. Kok gue deg-degan ya terus. Di mana-mana jadi pada nge-DM, nge-chat gitu kan. Terus dia cuma ketawa aja, WKWK selamat gitu-gitu dah. Menurutmu kenapa kok netizen itu sesadis itu, sejahat itu sama kamu?